at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Halo sob, balik lagi sama gue di Sekana Channel. Kali ini sob, di depan gue ada 2 galon progresan gue buat si Subandri ini, Cana Red Sentarum gue, dan juga si Joni Cana YS gue gitu. Kali ini gue bukan mau update tentang progresan gue, tapi gue mau ngebahas tentang green water sob. Green water kayak gitu. Soalnya ada yang nanya di kolom komentar, "Bang, gimana sih cara buat green water?" kayak gitu. Nah, di sini gue bahas aja sekalian sob. Gitu, sekalian gue kasih contohnya gitu, green water itu gimana sih cara ngedapetinnya kayak gitu sob. Nah, untuk di sini seperti yang kalian semua lihat sob, untuk si di galonnya Red Sentarum gue, si Subandri ini enggak ada green water sob, atau airnya enggak berubah jadi green water gitu. Karena kenapa? Karena ini gue pakai full ketapang sob, kayak gitu, pakai full ketapang, jadi dia enggak berubah nih airnya dari pas pertama gue nge-treatment sampai sekarang. Ya paling air ketapangnya aja jadi semakin pekat kayak gitu. Nah, untuk si Joni ini YS gue yang gue progress ini jadi green water sob. Bisa dilihat nih, hijau sob airnya ya. Nah, itu si Joni tuh, ini hijau airnya. Kenapa bang, kok bisa nih yang satu kagak jadi green water, yang satu jadi green water? Nah, yang ini kenapa jadi green water? Karena pas gue masukin, gue treatment nih si Joni ya kan. Tadinya kan dia gue treatment di akuarium outdoor. Habis itu gue pindahin ke galon kayak gitu. Nah, karena volume air ketapangnya si Joni ini nggak pekat gitu, sedikit lah tuh ketapangnya pas gue masukin itu air ketapangnya. Nah, selebihnya air bening, air bersih kayak gitu, air endapan lah. Makanya kenapa dia bisa jadi green water. Green water ini sob terjadi karena si air ini kena sinar matahari sob, kayak gitu. Jadi banyak juga cana atau keeper ya, keeper yang ngeprogres cana-cananya ini pakai green water, atau dia di outdoor kalau pakai air bening pasti airnya jadi green water sob. Itu dalam jangka waktu, kalau ini si Joni ini kurang lebih 2 minggu sob. 2 minggu airnya jadi green water kayak gitu. Cara mudahnya adalah ya buat tank atau nge-treatment cana kalian semua sob ya di outdoor buat ngedapetin si green water ini kayak si Joni sob gitu. Jadi memang iya, cara pakai green water itu atau ngebentuk green water ya memang mudah sih sob. Gak melulu harus di outdoor, di indoor juga bisa. Dulu pas gue piara arwana gitu, tank gue jadi green water juga gitu sama. Itu karena apa? Karena pemakaian lampu yang 24 jam sob, kayak gitu. Kan pakai air bersih ya, pakai air bersih, terus settingan lampu itu 24 jam sob, gitu, 24 jam terus. Dan itu kurang lebih ada 1 bulan pasti bakal jadi green water sob, kayak gitu. Untuk green water ini nggak membuat ikan jadi sakit ya atau bagaimana. Memang ini banyak banget manfaatnya untuk green water ini sob. Baik makan manfaatnya bisa dilihat aja kalau di searching, kayak untuk ikan lele, ikan nila kayak gitu. Untuk budidaya tuh atau burayak banyak banget para petani itu para peternak pakai green water ini sob, karena memang semanfaat itu untuk green water sendiri kayak gitu sob. Terus apa sih bedanya nih dari untuk progresan green water dan air ketapang kayak gitu? Sebenarnya dua-duanya ini sama-sama bagus sob. Balik lagi ke ikan dan juga si kipernya. Kalau untuk masalah bunga, masalah
numbuhin bunga, cabung, dan juga nebarin bar gitu. Itu menurut gue pribadi adalah balik lagi ke si ikan dan juga si kipernya. Kenapa balik lagi ke si ikan? Karena bener-bener kalau misalkan genetik si ikan itu emang gak bisa dibohongin sih sob. Kalau genetik ikannya bagus, misalkan bakat ikannya ini memang di bunga kayak gitu, ya walaupun dia pakai green water, pakai ketapang, dan dia udah bakatnya di bunga, ya bunganya bakal muncul sob gitu. Dan kenapa gue balik lagi ke kipernya? Karena kalau di si ikannya ini udah ketahuan nih bakatnya di bunga gitu kan, terus si kipernya juga udah paham gitu pakan apa yang harus dia pakai buat mempercepat atau memperbanyak atau menguatkan si bakat ikan tersebut gitu. Yang artinya iya nambah protein gitu, pakai ulat Hongkong, pakai pakan-pakan hidup gitu, pakai pakai cacing kayak gitu kan. Ya pakai pakan yang proteinnya tinggi untuk nambahin bunga kayak gitu sob. Jadi benar-benar balik ke genetik si ikan dan juga si kiper cananya ini gitu, balik ke pakannya juga kayak gitu. Kenapa gue masukin balik lagi ke kipernya? Maksud gue ya balik lagi kipernya itu ngasih pakannya kayak gimana kayak gitu sob, buat bukan ngebangkitin ya, buat mempertegas si bakat dari cananya sendiri kayak gitu sob. Itu tapi nggak apa-apa walaupun kayak bakatnya gimana nih ikan gini gimana nih, intinya adalah kalau cana baru ya progres sob, harus sabar di progresnya. Untuk numbuhin bunga, numbuhin cabung itu pasti bakal berbulan-bulan. Untuk naikin warna juga pasti butuh berbulan-bulan. Makanya kalau kalian mau jadi kiper cana YS ya atau cana maru yang lainnya gitu, pasti bakal belajar yang namanya sabar sob. Sabar buat ngerawat si ikannya, jadi numbuhin bunganya, segala macemnya kayak gitu sob. Gitu. Untuk green water ataupun air ketapang gitu, black magic of ketapang nih gue nyebutnya, itu adalah faktor-faktor yang faktor usaha dari si kiper juga buat numbuhin potensi si ikannya ini kemana gitu sob. Makanya selalu gue bilang akan banyak faktor untuk numbuhin bunga, untuk numbuhin cabung, naikin warna gitu, akan banyak faktor gitu. Entah itu dari faktor treatmentnya seperti ini di outdoor, faktor dari pakannya, faktor dari airnya, faktor dari settingan tanknya kayak gitu. Tinggal gimana si kipernya aja dan harus sabar. Kuncinya untuk YS itu ya untuk maru ya, semuanya kuncinya adalah sabar sob kayak gitu. Nah ini untuk sekilas sedikit ini di luar ini kan udah sekitar 2 mingguan sob nih, udah gue treatment 2 mingguan. Kalau untuk si Joni kan dari tadi udah kelihatan di kamera tuh, lumayan kelihatan ya. Yang gue lihat adalah si Joni ini sekarang mulai lebih aktif gitu, kalau gue kasih makan. Nah ini dia mulai naik lagi gitu. Kalau gue tiap kali kasih makan atau gue periksa nih kayak siang-siang kayak gini ya kan, gue periksa, gue lihat pasti dia tuh udah ada di atas nih. Kalau si Subandri dia emang aktif terus sob. Jadi ya dia mainnya tuh di atas permukaan terus. Kalau Subandri itu mungkin gak terlalu kelihatan karena nah nih Subandri, nah ini dia emang aktif terus sob kalau si Subandri gitu. Ini kenapa untuk sekedar gua kasih info aja ya, yang namanya lagi treatment gitu ya, kita memang seperti ini gitu, ikannya nggak terlalu kelihatan nih kayak si Joni ya, ikannya nggak terlalu kelihatan pas treatment karena memang seperti itu settingan treatment seperti itu. Kayak misalkan di indoor juga gitu ya, namanya di tank treatment ya, kita belum bisa
banyak nikmatin hasilnya, namanya juga masih di treatment gitu. Nanti kalau udah treatmentnya selesai, pindah ke tank indoor gitu. Nah baru tuh kita bisa ngeliat hasil treatmentnya gitu kan. Kayak si modelan kayak si Pokemon tuh, si Pokemon yang Chana YS gue yang jumbo itu kita udah bisa ngeliat hasilnya kayak gitu. Udah itu kan posisinya gue taruh ruang tengah untuk display kayak gitu, jadi enak buat dipandangnya. Tapi kalau untuk treatment kayak gini ya kita juga nggak bisa nikmatin hasilnya dulu sob kayak gitu. Nggak apa-apa, yang intinya itu ya udah sabar aja kayak gitu sob. Ya itu mungkin pembahasan terkait green water ya, gimana caranya ngebuat green water. Itu pembahasannya juga. Habis itu pembahasan lainnya adalah tentang genetik si ikan, dan juga tentang keeper, dan juga gimana cara kita menyikapi ikan-ikan kita ini, ikan maru ya khususnya. Ya udah sebagai keeper maru ya kita sabar aja, tetap usaha untuk treatment kayak gitu sob. Mungkin cukup sekian sob dari gua untuk pembahasan kali ini tentang green water, dan juga pembahasan sedikit-sedikit yang lainnya. Berikutnya nanti bakalan gua update juga tentang si Pokemon yang kemarin udah gue pindah settingan kan. Sekarang udah mentalnya udah jauh lebih mantep lah untuk mentalnya gitu. Dan barnya juga yang tadinya pudar udah mulai naik lagi sob kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari gue sob. Terima kasih yang sudah support channel ini, sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel ini untuk bantu support gue sob. Terima kasih, bye bye.